Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bidan Tiara Monalisa. Kali ini saya akan membuat soal-soal P3K, UKO maupun SKB CPNS khususnya kebidanan. Yuk simak videonya, semoga teman-teman mudah dipahami dan mendapatkan nilai terbaik dan lulus ya, amin. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Perempuan umur 30 tahun, P3A0, nifas 6 minggu datang ke PMB untuk konsultasi KB. Hasil analisis ingin menggunakan metode KB yang tidak meningkatkan berat badan. Riwayat persalinan dengan preeklamsi. Sudah mendapatkan menstruasi, menyusui bayi on demand. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, berat badan 75 kg, tampak varises pada kaki. Pertanyaannya, apakah alat kontrasepsi yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mini pill, B. MAL, C. AKDR, D. Kondom, E. AKBK. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu atau videonya di-pause terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, ini perempuannya ingin ber-KB, nifas 6 minggu, menyusui namun sudah menstruasi. Ia ingin memakai KB tidak meningkatkan berat badan. Di sini juga ada tampak varises pada kaki. Pertanyaannya, apakah alat kontrasepsi yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini setiap ada KB yang berhormon pasti meningkatkan berat badan. Jadi KB berhormon itu tidak dianjurkan. Yang A mini pill ini tidak karena ada hormonnya. Yang B MAL ini dia tidak bisa juga karena dia sudah menstruasi walaupun dia menyusunya kuat, itu juga tidak bisa. C. AKDR. AKDR adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Ini sangat dianjurkan ya karena tidak adanya hormon dan tidak akan mengganggu berat badannya. Yang E. Kondom. Alat kontrasepsi ini adalah kontrasepsi sementara atau tidak jangka panjang, jadi tidak dianjurkan. Yang E. Alat kontrasepsi bawah kulit atau sama dengan implan. Ini tidak dianjurkan karena ibunya ada riwayat preeklamsi, tekanan darahnya tinggi, dan tampak varises pada kaki. Ini tidak boleh. Jadi jawaban nomor 1 yang paling cocok pakai KB yaitu C. AKDR. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 2. Seorang perempuan umur 32 tahun G3P2A0 datang ke puskesmas dengan keluhan perut mulai semakin kuat dan sakit, telah keluar cairan dari kemaluan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mm hidrogenium, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Kontraksi uterus 5 kali per 10 menit selama 45 detik. DJJ 140 kali per menit. Pemeriksaan dalam pembukaan 10 cm. Selaput ketuban negatif. Kepala janin di dasar panggul. Perineum menonjol, pulpa anus membuka. Pertanyaannya, apakah langkah awal yang harus dilakukan bidan pada kasus di atas? A. Lakukan pimpinan beneran saat ada dorongan yang kuat. Ini salah ya, ini salah ketik, maaf ya. Yang B. Informasikan hasil pemeriksaan. Yang C. Minta keluarga siapkan posisi untuk meneran. D. Bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan nyaman. E. Siapkan diri bidan. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu atau videonya di-pause terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 2 ya. Di sini pertanyaannya, apakah langkah awal yang harus dilakukan bidan untuk kasus di atas? Di sini bidannya telah diperiksa, pemeriksaan dalam pembukaan 10 cm, selaput ketuban negatif atau telah pecah, kepala janin di dasar panggul, perineum menonjol, pulpa anus membuka. Jawabannya adalah B. Informasikan hasil pemeriksaan. Berdasarkan prosedur APN, setelah melakukan pemeriksaan bersih PD celup DJJ, setelah itu kita beritahu ibu bahwa pembukanya sudah lengkap, keadaan janin cukup baik, bantu ibu posisi yang nyaman sesuai keinginan. Setelah itu
Jelaskan peranan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat kepada ibu. Lanjut, bantu ibu untuk memilih posisi nyaman, lakukan bimbingan meneran yang benar dan efektif, dukung dan beri semangat saat meneran. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 3 atau soal yang terakhir. Bidan melakukan pemeriksaan dalam pada ibu kala 1 dengan hasil pembukaan 8 cm. Cairan ketuban jernih, lalu teraba sutura tumpang tindih. Kemudian bidan tidak dapat memisahkannya. Pertanyaannya, apa simbol yang akan bidan tulis pada partograf? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3, E4. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu atau videonya di-pause terlebih dahulu. Kita lihat lagi pertanyaannya, apa simbol yang akan bidan tulis pada partograf? Di sini sudah teraba sutura tumpang tindih, namun kemudian bidan tidak dapat memisahkannya. Yang A 0 yaitu suturanya terpisah, tidak sama sekali tumpang tindih. Yang B 1 yaitu suturanya saling bersentuhan. Yang C 2 yaitu suturanya tumpang tindih namun bisa dipisahkan. Yang D3 itu suturanya tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Jadi jawaban nomor 3 adalah D3. Oke, sekian dulu ada 3 soal. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman mudah dipahami dan mendapatkan nilai terbaik dan lulus ya. Amin. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, share, dan subscribe.